Halo haters, kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir. Nah, kali ini Ogut akan merangkum sebuah film biografi kisah nyata. Jauh sebelum negara Zionis Israel didirikan, ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang berusia 11 tahun yang selama Perang Dunia Kedua bersembunyi di reruntuhan ghetto Yahudi dari Nazi setelah ayah dan semua kerabatnya dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Setelah perang usai dengan runtuhnya Nazi Jerman, Alex menceritakan kisah hidupnya selama penindasan Nazi terhadap kaum Yahudi. Dan pada tahun 1981 cerita Alex pun dituangkan ke dalam sebuah novel semi autobiografi berbahasa Ibrani karya penulis Israel Yuri Orlaev. Kemudian pada tahun 1997 buku novel ini dibuat menjadi sebuah film layar lebar. So, seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Pergi tuh! Imagine if someone came and built a high wall right around your neighborhood. Imagine it. Every week the Nazis come and take more people away. That's what the Nazis did to us. They call this selection. Everyone's scared, even my dad. You never know when a selection's going to happen or who they're going to take next. Scene film dibuka di suatu daerah di Jerman dan tempat tersebut bernama ghetto. Daerah tersebut ditempati oleh beberapa golongan orang yaitu Polandia, Belgia, Jerman, dan Yahudi. Orang Belgia dan juga Polandia hidup rukun bersama orang-orang Jerman, tapi tidak dengan Yahudi. Mereka dipisahkan oleh dinding tembok yang besar dan juga membatasi ruang gerak orang Yahudi. Tak hanya itu, mereka juga dijaga ketat oleh tentara Nazi. Sebagian orang-orang Yahudi dipekerja paksakan dan di setiap minggunya mereka akan diseleksi mana yang masih layak dan berguna bagi kepentingan Nazi, maka mereka akan dipertahankan. Dan jika sudah tidak layak, maka orang-orang Yahudi itu akan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Kemudian scene film pun memperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu Alex yang baru berusia 11 tahun. Kemudian Alex bersama teman-temannya mencoba bermain petak umpet di antara reruntuhan tempat tinggal mereka. Kemudian scene film beralih ke sebuah pabrik pembuatan tali. Para pekerja di pabrik ini semuanya hampir rata-rata orang Yahudi, termasuk ayah dan pamannya Alex, yaitu Stepan sang ayah dan juga Uncle Boruk sang paman. Pada saat itu para tentara Nazi datang untuk melakukan seleksi kepada kaum Yahudi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, para tentara Nazi itu menangkap seluruh orang-orang Yahudi yang tidak bekerja dan tak berguna, laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak kecil. Di antara mereka ada yang mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Para pekerja pabrik pun saling memberitahu satu sama lain. Selection. Kemudian scene kembali ke Alex. Di saat seluruh teman-temannya telah bersembunyi, bukannya langsung ikut bersembunyi, Alex malah mengambil seekor tikus putih peliharaannya yang berada di atas tangga. Untungnya ketika si jongos Nazi datang memeriksa tempat tersebut, Alex berhasil bersembunyi lebih dulu di antara reruntuhan. Setelah kejadian itu tepat pada malam harinya, Stepan ayahnya Alex yang sudah mengetahui keberadaannya Alex pun menjemputnya dan setelah itu mereka pun pulang. Alex tinggal bersama ayah dan juga pamannya dalam rumah susun yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kemudian esok harinya si ayah dan juga si paman pun kembali berangkat kerja di sebuah pabrik tali yang posisinya tak jauh dari tempat tinggal mereka. Bahkan Alex pun bisa mengunjungi paman dan ayahnya bekerja melalui lubang ventilasi atau gorong-gorong bunker yang selama ini digunakan sebagai tempat persembunyiannya orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu datang sebuah mobil yang akan mengambil tali yang sudah jadi. Namun kala itu sang paman dipanggil oleh seorang perwira Nazi. Dan di balik ventilasi Alex pun memperhatikan sang paman. Kemudian si perwira itu pun menanyakan berapa umur si paman. Si paman pun menjawab kalau usianya baru 59 tahun. Jelas si perwira itu tak mempercayainya, termasuk saya. Setelah itu si perwira pun menyuruh si paman untuk mengangkat gulungan tali ke atas truk. Dan inilah yang terjadi. Yes, you. Come in. How old are you? 59. 59. Load it on the truck.
How old are you, Jew? How old are you? 59. Kemudian scene film pun memperlihatkan si paman yang sudah berbaring di tempat tidur. Kemudian Stepan pun memberikan sebotol vodka untuk menghilangkan sedikit rasa sakit yang si paman rasakan. By the way, ada yang bisa nebak berapa umur si paman ini? Kalau tebakan Ogut sih antara 78-79 lah, yang mungkin 80-an. Oke, kemudian setelah itu Stepan pun mengajari Alex menembak agar Alex bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hey, bullseye. Kemudian esok harinya para tentara Nazi datang lagi untuk menangkap para Yahudi, dan kali ini mereka menangkap semua orang-orang Yahudi. Ya, mungkin bahasa yang mudah untuk dipahami, para Nazi ini akan melakukan pemutihan terhadap kaum Yahudi. Stepan, Alex, dan juga sang paman pun mencoba bersembunyi di dalam pabrik. Namun sayangnya ada seorang pemuda Polandia yang berpihak memilih untuk menjadi jonggosnya. Nazi pun mengeluarkan Stepan dari persembunyiannya. Di saat-saat genting ini, Stepan pun berpamitan kepada sang anak. Stepan juga berjanji kepada Alex bahwa dia akan kembali. Alex hanya perlu menunggunya dan jangan pergi kemana-mana karena Stepan akan kembali kepadanya. Dan disinilah mereka berpisah. Wait for me. No matter what happens, I will come back for you. Stepan yang merupakan seorang pengelola pabrik pun dipisahkan dari orang-orang Yahudi lainnya. Setelah itu si paman pun menyuruh Alex untuk berlari dan kembali ke tempat persembunyiannya karena sang ayah akan datang untuknya. Dan Alex pun mendengarkan perkataan sang paman yang langsung berlari dan bersembunyi. Dan untuk mengalihkan perhatian, sang paman pun berteriak berlagak kayak orang kurang waras. Walaupun begitu, ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Alex. Back, run up. Go. Oh, run up. No, go back. All right, go back. Go back. Go back. Go back. Ya, saat Alex berlari, terdengar suara tembakan yang sudah pasti itu adalah si paman Uncle Boruk yang sudah pasti ditembak mati. Akhirnya Alex pun berhasil masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Setelah beberapa menit mereka menggeledah tempat tersebut, namun Alex tak kunjung ditemukan. Akhirnya para tentara Nazi berbah itu pun pergi. Come. Kemudian pada malam harinya, setelah beberapa jam Alex bersembunyi, akhirnya Alex pun keluar karena ingin kencing. Namun sebelum keluar, Alex mencopot logo Yahudi yang menempel di jasnya. Dan ketika ia selesai kencing, tiba-tiba ya, ia dikagetkan dengan suara flashing toilet yang cukup kencang. Dan Alex pun kembali ke tempat persembunyiannya. Dan pada saat itu ia melihat tetesan air keluar dari sebuah pipa. Alex yang kehausan pun mencoba meminumnya. Dan ya, ternyata itu adalah pipa pembuangan dari toilet di atas. Alex mencicipi air kencingnya sendiri. Dan di tempat persembunyiannya ini terdapat akses jalan menuju beberapa bunker yang terhubung ke seluruh rumah susun yang ada di ghetto. Setelah itu Alex teringat dengan hewan peliharaannya. Akhirnya ia pun mengambil hewan tersebut yang berada di atas balkon rumahnya. Setelah itu Alex pun mengambil peralatan yang ia butuhkan dan kembali ke tempat persembunyiannya. Di sini Alex terlihat sedang melatih tikus putihnya agar bisa melacak dan mencari sisa-sisa makanan. Singkat cerita, Alex pun mencoba melepaskan tikusnya untuk melacak makanan dan tak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya tikus itu menemukan apa yang ia cari. Ya, Alex pun cukup beruntung karena ia menemukan stok makanan yang utuh yang disembunyikan di bawah lantai balkon. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, tiba-tiba seorang pria datang dan langsung merampas semua makanan yang ditemukan oleh Alex. Ya, ketika Alex meminta makanannya itu, ia malah dilempari oleh si pria ngehe itu. Sehingga suara lemparan itu didengar oleh para tentara Nazi yang sedang menjaga tempat tersebut. Sehingga mereka pun masuk dan memeriksanya. Ya, ternyata masih banyak orang-orang Yahudi bersembunyi di sana. Kemudian Alex pun bersembunyi di balik ember agar tidak ditemukan oleh tentara Nazi yang akan memeriksa tempat tersebut. Dan setelah itu film pun memperlihatkan beberapa warga yang mulai pergi meninggalkan ghetto. Kemudian scene kembali ke Alex. Alex yang kehausan dan tak memiliki air bersih pun terpaksa ia meminum sisa vodka milik sang paman.
quite right. Dan akhirnya Alex pun mabuk. Saking maboknya Alex pun berhalusinasi melihat si paman dan juga sang ayah yang sedang mengobrol di hadapannya. Dad? Alex, my boy. Kemudian esok harinya ia bangun dan melihat beberapa burung merpati melalui teropongnya. Dan pada saat itu Alex memiliki sebuah rencana. Alex pun pergi ke sebuah pabrik ayahnya bekerja. Di sana Alex mengambil sebuah tali dan beberapa peralatan lainnya. Setelah itu Alex membuat sebuah tangga dari tali tersebut. Dan ternyata rencananya Alex adalah membuat tempat persembunyian baru di lantai atas yang terbengkalai. Setelah itu Alex memotong tangga satu-satunya akses menuju tempat tersebut, agar satu-satunya akses menuju tempat tersebut melalui tali tangga yang ia buat. Alex merasa tempat persembunyiannya di bunker sudah tidak aman lagi, entah itu dari Naji maupun dari orang-orang Yahudi yang usil. Dan akhirnya Alex pun berhasil memasang tali tangga tersebut yang bisa ia tarik ke atas. Kemudian esok harinya Alex pun memandangi aktivitas warga di luar tembok pemisah melalui ventilasi. Di sana ia melihat seorang dokter dan juga seorang gadis cantik asal Belgia. Tak lama setelah itu tentara Nazi datang membawa seorang Yahudi. Ternyata seorang Yahudi itu memberitahu tempat persembunyiannya orang-orang Yahudi lainnya. Beruntung kini Alex telah pindah tempat persembunyian. Akan tetapi pada saat itu Alex tak sengaja mengulurkan tali tangganya, namun tidak sampai diketahui oleh tentara Nazi. Alex pun kembali menarik tali tangga tersebut. Dan tak lama setelah itu, para tentara Nazi kembali datang dan memasukkan beberapa orang Yahudi ke dalam tempat persembunyian sebelumnya. Dan tebak apa yang akan terjadi? Ya, orang-orang Yahudi itu akan dieksekusi dengan cara diledakkan dalam tempat tersebut agar tidak ada lagi orang-orang Yahudi yang bersembunyi di sana. Setelah itu Alex pun turun dari tempat persembunyiannya. Namun baru juga Alex melangkahkan kakinya, datang dua pria yang sedang dikejar oleh salah satu pasukan Nazi. Tak punya waktu untuk kembali ke atas, akhirnya Alex bersembunyi di dalam WC. Dari dalam toilet Alex melihat pria itu membawa seorang temannya yang terlihat sedang sakit. Entah apa yang sudah terjadi dengan mereka. Di sini mereka berdua mencoba bersembunyi dari kejaran tentara Nazi. Namun sayangnya tentara Nazi itu menemukan mereka berdua. Komm, bewegt euch raus! Alex yang berada di dalam toilet pun terus mengawasi mereka. Pada saat itu entah apa yang ada di dalam pikiran Alex, ia tiba-tiba menembak tentara Nazi itu dengan pistol pemberian dari ayahnya. Ya, walaupun Alex sendiri menganggap pistol itu hanyalah pistol mainan, tetapi ternyata... Dan kemudian si kedua pria itu yang diketahui bernama Henry dan Freddy pun sempat kebingungan dari mana asal tembakan itu dan siapa yang melakukannya. Tak berselang lama Alex pun keluar dari dalam toilet dan mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Singkat cerita, Alex pun membawa Henry dan Freddy ke tempat persembunyiannya. Setibanya di atas, Freddy dan Alex melakukan sedikit percakapan hingga akhirnya Freddy pun bertanya apa yang Alex lakukan sendirian di sini. Alex pun menjawab bahwa ia sedang menunggu ayahnya. Dan ketika Freddy bertanya sudah berapa lama Alex menunggu, dan ternyata sejak Alex berpisah dengan ayahnya itu terjadi 30 hari yang lalu. Artinya Alex sudah menunggu selama 36 hari. Pada saat itu Henry yang dalam keadaan yang kurang baik pun tiba-tiba berteriak. Freddy! What are you doing here all on your own? I'm waiting for my dad. How long's your dad been gone, Alex? Just 36 days. Dan ketika Henry tertidur, Freddy pun berpamitan kepada Alex dan menitipkan Henry kepadanya karena ia akan pergi mencari pertolongan buat Henry, entah itu dokter atau apapun yang bisa meringankan kondisinya Henry. Kemudian Freddy pun pergi keluar dari ghetto melalui lubang rahasia yang bahkan Alex pun tidak mengetahuinya bahwa di situ ada lubang menuju sisi lain dari ghetto.
Singkat cerita, setelah beberapa hari dari kepergiannya Freddy yang katanya sedang mencari pertolongan, ketika itu Alex sedang memeriksa kondisi badannya Henry, ia juga memeriksa beberapa kantong pakaiannya si Henry. Dan dari salah satu kantong jasnya Alex menemukan sebuah kacamata. Namun tak hanya itu, tanpa Alex duga, ia menemukan segulung uang kertas yang cukup banyak. Namun jumlah nominalnya belum diketahui berapa. Yang pasti kalau dilihat dari sisi lembaran itu uang yang cukup banyak. Alex kemudian kembali melihat aktivitas orang-orang melalui ventilasi. Ia melihat ada beberapa anak yang sedang bermain. Ia juga melihat si dokter yang tengah asik main catur. Tak hanya itu, Alex juga melihat si gadis cantik yang cukup menarik perhatiannya. Namun poin pentingnya bukanlah itu. Dengan uang yang ia temukan, Alex memiliki sebuah rencana dengan uang tersebut. Dengan itu Alex pun pergi melalui jalan rahasia yang dipakai Freddy kala itu. Dan ternyata pintu keluar dari jalan rahasia tersebut ada di sebuah garasi gudang seseorang yang berada tepat di seberang tempat persembunyiannya Alex. Ia pun keluar dari garasi itu dan mulai menyusuri jalan yang sebelumnya sering Alex lihat dari ventilasi. Wer weiß, vielleicht kommt die gar nicht durch. Wer bestimmt hier? Setelah itu Alex pun masuk ke toko roti, jelas untuk membeli roti lah. Tapi di luar rencana, dengan tak sengaja Alex bertemu langsung dengan gadis yang selama ini ia lihat dari balik ventilasi. Alex yang kaget pun sontak menjatuhkan beberapa uang koin miliknya. Dan ternyata si gadis itu cukup baik, ia membantu memungut uang koin miliknya Alex. Jelas Alex pun semakin tertarik kepadanya. Dan ternyata si gadis itu bernama Stasia. You must be rich to earn your money back like that. Dan setelah itu Alex pun pergi ke tempat si dokter yang sering ia lihat. Dan karena emang rencana dan tujuan Alex adalah untuk mendatangi si dokter, dengan uang yang ia temukan dari jasnya Henry, Alex berharap si dokter mau menolong dan membantu mengobati Henry. Respect seorang bocah yang baru berusia 11 tahun tapi sudah bisa menggunakan uang tersebut dengan sangat-sangat bijak. Dan sebijak-bijaknya, Alex memiliki sebuah pemikiran yang sangat bagus. Tak seperti si Agus dan rombongan ngehenya yang selalu sedih setiap saat seperti Rexona. Setelah itu Alex mengetuk pintu tempat si dokter dan langsung disambut baik oleh entahlah beliau ini siapa, mungkin istri si dokter, saudara atau asistennya, entahlah. Dalam scan ini saya tidak menemukan informasi tentang si wanita ini siapa. Tidak penting dan tamu ambil pusing, mending kita lanjut aja fokus kepada Alex, oke? Something wrong with you? It's a bit difficult to explain out here. Setelah dipersilahkan masuk, Alex pun langsung to the point meminta pertolongan kepada si dokter. Ia langsung memberikan gulungan uang tersebut. Tak hanya itu, Alex juga mengatakan selama ini ia telah mengawasi si dokter dari balik jendela. Setelah itu, Alex pun dimandikan oleh si wanita yang belum diketahui identitasnya. What can I do for you? Are you sick? It's not me. It's my friend. I watch you play chess on the telephone through the window. Kemudian Alex dan si dokter pun pergi menuju tempatnya Alex. Namun ketika hendak pergi, tepatnya di sebuah tangga, Alex kembali bertemu dengan Stasia. Oh, hello again. I didn't recognize you at first. Come along, Alex. Kemudian sesampainya di sana si dokter sedikit kaget ketika Alex menggulurkan tangga tali miliknya. Demi segulung uang yang telah menantinya, mau tidak mau si dokter harus memanjat tali tangga tersebut karena itu adalah akses satu-satunya. Sesampainya di atas, si dokter pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Henry yang kemudian si dokter pun menyuntiknya. Setelah itu Alex pun memberikan uang yang telah menjadi kesepakatan, namun tak seperti apa yang saya pikirkan. Karena si dokter tidak mengambil semua uangnya. Ya, walaupun satu lembar yang dikembalikan kepada Alex, itu cukup membuktikan bahwa si dokter masih punya perasaan. Setelah itu, si dokter pun memberikan Alex sebuah suntikan berserta serumnya. Alex diminta untuk menyuntik Henry secara mandiri, tentunya dengan sedikit arahan dari sang dokter. Kemudian esok harinya Alex pun menyuntikkan serum sesuai arahan si dokter. Tak hanya itu, Alex juga membersihkan tubuhnya Henry. Walaupun notabene Henry ini orang asing yang baru ia kenal, tapi Alex memperlakukannya seperti keluarganya sendiri. Setelah selesai mengurusi Henry, Alex pun kembali keluar untuk mencari makanan buat Henry. Namun pada saat itu Alex melihat si dokter dibawa masuk ke dalam mobil. Entah apa yang telah terjadi. Mungkin sama seperti orang lain yang satu persatu mulai meninggalkan ghetto. Entah faktor apa yang membuat orang-orang memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun spekulasi yang saya dapatkan, mungkin karena perang yang semakin memanas.
Kemudian setelah itu Alex tak sengaja terjerumus ke dalam lingkaran bocah-bocah Bangor, yang mana di antara mereka mengetahui kalau Alex ini adalah seorang anak Yahudi. Namun sebelum bocah-bocah itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Alex, datanglah sang ratu penyelamat Alex. Siapa lagi kalau bukan Stacia, sang little queen-nya Alex. Who are you anyway? It's the little Jewfish. He's mine. What do you think you're doing? Come on, Alex. We should have been home ages ago. Are you coming or not? Thanks. That's all right. Setelah itu Alex pun berpisah dengan Stacia. Alex pun kembali ke tempatnya. Dan setibanya di sana Alex mendapati kondisi Henry yang sudah mulai membaik. Dan esok harinya Henry sudah bisa duduk dan mengobrol dengan Alex, bahkan sudah bisa bercanda. Jelas hal tersebut membuat Alex bahagia karena sebelumnya Alex sangat kesepian dalam kesendirian di tempat tersebut. Dan kini ia mempunyai teman yang bisa diajak ngobrol. Hari demi hari Alex menunggu kedatangannya si ayah. Sudah cukup lama Alex menunggu hingga musim dingin pun tiba. Alex termasuk saya juga tak kunjung menemukan titik terang tentang nasib Stefan si ayah. Apakah beliau masih hidup atau sudah gone? Sebuah tanda tanya besar yang sangat sulit diterima oleh anak sekecil Alex. Kemudian setelah itu Henry memberikan sebuah misi kepada Alex untuk menemui seseorang yang berada di sebuah gereja sekitar sana. What are you doing? I've got to get out. You can't. I've got to see a man. I can do it. I can find him. Alex yang notabene adalah orang Yahudi pun berpura-pura menjadi seorang Kristen agar bisa masuk ke dalam gereja tersebut. Setelah itu Alex pun menemukan orang yang dimaksud, yang ternyata merupakan seorang pendeta. Tanpa berlama-lama Alex pun membawa pendeta itu kepada Henry. Dan setibanya di sana karena kebaikan Alex yang tulus menolong dan mengobati Henry, kini Henry dan si pendeta mengajak Alex untuk pergi bersamanya. Tak tega meninggalkan orang yang telah menolongnya, Henry pun sempat membujuk agar Alex mau ikut dengannya dengan segala cara. Namun Alex kekeh untuk tidak mau meninggalkan tempat ini. The walls are coming down and the poles are moving in. The priest said the ghetto walls are coming down any day now. I think you should come with me. All these lovely apartments going free. But the war goes on. Dan ketika mau pergi, si pendeta pun mengatakan ini kepada Alex. Alex, your dad is never coming back. He can make his own decision. It doesn't matter. Dan itu adalah merupakan bujukan terakhir dari sang pendeta agar Alex mau ikut. Tapi Alex tetap memegang teguh janji sang ayah. Tak ada pilihan lain, akhirnya Henry dan Alex pun berpisah. Baru juga Alex mendapatkan seorang teman, kini ia sendirian lagi dalam kesepian. Hingga detik ini entah sudah berapa lama Alex menunggu sang ayah. Karena kesepian, Alex pun kembali memantau Stacia dari ventilasi. Namun kali ini Alex nekat nyamperin Stacia yang berada di apartemennya. Singkat cerita, sesampainya di sana Stacia yang sedikit kaget pun langsung mempersilahkan Alex masuk. Mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Namun di sini Stacia mengatakan sesuatu yang membuat Alex kembali sedih, yang dimana bahwa esok harinya Stacia akan pergi meninggalkan ghetto. We're leaving tomorrow. Leaving. We're going to my uncle's in the country. Setelah itu Alex pun diajak makan malam bersama Stacia dan ibunya yang cukup welcome dengan kehadirannya Alex. Tak hanya itu, si ibu pun menyuruh Alex untuk menginap saja karena hari sudah larut malam. Kemudian setelah si ibu mengetahui backgroundnya Alex pun bukan menyarankan sih, tapi mengajak Alex untuk ikut dengannya. Sama halnya seperti Henry, si ibu pun membujuk Alex dengan mengatakan bahwa ia akan membuat surat agar ketika ayahnya kembali, beliau tahu keberadaan Alex yang dibawa oleh keluarganya Tasya. Apakah Alex mau? Tentu tidak, karena menurut Alex itu akan menambah beban bagi ayahnya, walau ia sendiri tidak tahu kondisi ayahnya sekarang seperti apa. We'll leave a message for your father. We'll make sure he knows where to find you. Come with us if you want to. You will come with us, won't you? Kemudian esok harinya, scene film pun menunjukkan Alex yang sudah berada di tempatnya. Ia pun melihat Stacia dari ventilasi untuk terakhir kalinya. Setelah semua orang Polandia Belgia pergi meninggalkan tempat tersebut, warga Jerman setempat pun langsung membanjiri ghetto, yang dimana mereka memanfaatkan fasilitas yang ada dan gratis, seperti apartemen dan lain sebagainya, seperti yang sudah dikatakan oleh Henry. Dan setelah itu, ketika beberapa anak-anak bermain tepat di bawah tempat tinggalnya Alex, tiba-tiba terjadi guncangan yang penyebabnya belum diketahui. Alex pun hampir jatuh, namun ia berhasil meraih tali tangga walaupun akhirnya ia jatuh juga, yang diakibatkan putusnya tali tangga tersebut.
Kemudian Alex pun langsung masuk ke dalam lubang bunker tempat persembunyian pertamanya. Dan pada saat itu Alex kembali sedih karena teman kecilnya Snow meninggal akibat benturan ketika Alex jatuh. Alex pun menguburkan Snow dengan layak selayak-layaknya dan setelah itu Alex pun tidur. Goodbye, Snow. Kemudian setelah 2 hari dari kepergian Snow, psikis Alex mulai terganggu. Setelah itu scene film pun menunjukkan ada seseorang menjebol sebuah tembok. Dan tebak siapa itu? Ya, ternyata itu adalah Stepan si ayah. Stepan pun memanggil nama Alex dengan penuh harapan ada yang menjawab panggilannya. Setelah itu Alex pun keluar dari bunker. Stepan tak mempercayainya bahwa anaknya itu masih ada menunggunya. Begitupun dengan Alex, dengan psikisnya yang terganggu, seringkali ia berhalusinasi melihat si ayah. Namun setelah Stepan mengatakan bahwa dia real, Alex baru percaya dan langsung memeluknya. Are you real, Dad? Dan kemudian film pun diakhiri dengan sebuah narasi dan akhirnya film pun tamat. Sebuah film biografi klasik yang cukup mengharukan. Oke guys, buat kalian yang ingin nonton film aslinya ada di Netflix dan di beberapa situs lainnya. Karena film ini film lama tahun 90-an, biasanya ada searching aja kalau gak. Oke, dah lah, saya pamit undur diri. Nuhun wassalam, subrek.